Ya, untuk mengetahui perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Eko Trijuni, Kepala Analis Internasional Mitra Futures. Ya, Pak Eko, seperti apa pergerakan dan juga perdagangan komoditas hari ini? Oke, untuk hari ini kita soroti dulu di gold dan oil lane ya. Oil lane sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi diperdagangkan di harga 9.700 dengan volume 70 lot. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga penutupan kemarin itu berarti ada penguatan sekitar 7%, Mbak. Oke, untuk Arabica, kemudian Olain dan juga emas, boleh disebutkan bagaimana Pak Eko? Oke, untuk kopi yang saya lihat yang menarik itu komoditas kopi Arabica ya. Kalau kita perhatikan itu sejak panen raya Mei lalu harganya itu di Indonesia itu cenderung mengalami peningkatan. Robusta juga meningkat tapi dia bertahap. Tapi ini Robusta mendekati musim panen yang rencananya diperkirakan Juli atau akhir Agustus. Nah, jadi kalau hasil panennya tinggi, kemungkinan Robusta akan terkoreksi sedikit. Nah, kalau kakao saya lihat kurang fluktuatif ya, bahkan tadi sampai pukul 14 Indonesia Barat tidak ada tercatat ada transaksi. Kemudian untuk emas, nah ini emas yang sangat menarik ini. Saya ingat dalam beberapa kesempatan wawancara dengan Berita Satu, saya mengatakan ada kemungkinan harga emas dunia akan bergerak ke area $1.800 per troy ounce. Dan kita bisa lihat harga emas ternyata betul-betul ada di area tersebut. Bahkan kemarin tuh ya sempat tembus ke area $1.817 per troy ounce. Oke. Nah sekarang saya lihat ada di area 1.811, 1.812-an per troy ounce. Dan untuk hari ini kalau secara teknikal ini saya lihat dia sudah mulai masuk fase konsolidasi. Dan untuk outlook intraday terlihat indikasi overbought. Jadi saya kira kita perlu mewaspadai kemungkinan koreksi dengan sasaran di 1.800 sampai 1.790-an dolar per troy ounce. Dan dari situ kemungkinan akan rebound lagi, targetnya kemungkinan ke 1.818 lagi. Tapi nanti kalau dia tembus ke atas $1.818 per troy ounce, itu ada kemungkinan harga emas akan lanjut menguat hingga kisaran 1.828 sampai $1.840 per troy ounce. Itu hari ini. Oke, nah kalau dilihat kabar tentang tren kenaikan emas hari ini, apakah memang akan menutup tren kenaikan emas sampai besok di Jumat atau memang ini akan berlanjut lagi untuk minggu depan? Iya, saya kira untuk besok masih sama ya, di akhir pekan itu saya pikir antara dua kemungkinan, antara para pelaku pasar akan profit taking dan itu didukung oleh indikasi overbought yang kita lihat di technical tadi untuk intraday. Tapi untuk besok saya pikir di akhir pekan market masih akan mencari peluang di emas, apalagi terkait kekhawatiran dampak COVID-19 terhadap ekonomi global. Meskipun mungkin masih ada koreksi, tapi saya kira secara umum potensi penguatan masih terbuka. Nah untuk pekan depan saya pikir pasar masih akan mencari peluang lagi ya. Itu kan dia berhasil tembus ke 1.800. Koreksi teknikal itu kalaupun terjadi itu kemungkinan akan dimanfaatkan untuk buy on dip oleh market. Nah, kalau untuk view sepekan ke depan sementara ini saya lihat area beli ada di kisaran 1.794.85 sampai 1.780.55 dolar per troy. Jadi untuk sementara saya pikir tren emas masih belum berakhir sih untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, kalau dilihat kan akan ada pengumuman soal data pengangguran Amerika. Ini bagaimana nanti pengaruhnya terhadap komoditas kita? Terutama nanti yang paling dekat itu pasti di emas ya pengaruhnya. Sebab Amerika Serikat kita tahu itu merupakan perekonomian negara dengan ekonomi terkuat di dunia, terbesar lah di dunia. Nah saya pikir untuk ke depan ini balik lagi ke emas, ada kemungkinan akan menguat lagi karena itu baru kemarin itu Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat itu mengatakan ada kemungkinan perekonomian Amerika Serikat akan stagnan. Nah kalau untuk data fundamental penganggurannya sendiri sudah dirilis ya kemarin. Nah, tapi yang lebih penting sekarang dilihat market itu ya pernyataan dari Federal Reserve tadi yang ada kemungkinan perekonomian Amerika akan stagnan. Nah ini kemungkinan akan diikuti oleh potensi penguatan harga emas lebih tinggi lagi. Oke, kita bicara sedikit soal COVID-19. Ini kalau dilihat lagi analisanya Pak Eko seperti apa soal selera resiko dari investor sendiri dengan kurva COVID-19 yang semakin bertambah begitu? Ya, kebetulan sekali ternyata salah satu katalis yang mendorong penguatan harga emas sampai ke 1.800 kemarin itu salah satunya adalah kekhawatiran pasar akan dampak wabah COVID
COVID-19 terhadap perekonomian global itu tadi. Ditambah lagi, diperkuat lagi kekhawatiran itu oleh statement Federal Reserve yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk saat ini sih kekhawatirannya bukan lebih kepada penyebaran penyakitnya, tetapi kekhawatirannya adalah lebih ke dampaknya terhadap perekonomian global. Saya pikir masih perlu diperhatikan, market masih sangat akan memperhatikan itu. Oke, untuk Olain sendiri seperti apa Pak Eko? Kalau untuk Olain, saya sih melihat masih ada kemungkinan penguatan lagi karena kalau kita lihat informasi terakhir yang saya dapatkan adalah CPO itu pasokannya diperkirakan akan mengalami penurunan. Nah, kalau supply CPO itu mengalami penurunan, itu akan berpengaruh ke produksi Olain itu sendiri. Dengan demikian, kalau supply-nya berkurang, harga Olain mungkin saja akan kembali mengalami penguatan. Baik, untuk rekomendasinya yang bisa diberikan mungkin untuk perdagangan menutup akhir pekan besok? Saya pikir kita masih tertarik untuk memperhatikan gold ya. Ya, jadi walaupun sekarang dia masih konsolidasi, dia resistance, ada dua kemungkinan kita bisa sell di dekat resistance dengan potensi ke 1794 atau 1780.55. Nanti di situ kita bisa cari peluang buy lagi, atau kalau untuk jangka pendeknya kita bisa cari di 1800-an atau 1790-an untuk mencari potensi rebound lagi. Saya pikir masih emas yang jadi predominan untuk akhir pekan ini. Baik, jadi safe haven masih yang terbaik saat ini ya. Pak Eko, terima kasih untuk informasi dan juga analisisnya. Sama-sama. Ya, pemirsa, demikian analisis dari Head Analis Internasional Mitra Futures.